Hari ini, aku berada di wilayah Sembalun, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Udara di sini dingin sekali. Maklum, Sembalun merupakan kaki Gunung Rinjani. Desa ini berada di ketinggian 1000 meter dari permukaan laut. Wah, saking dinginnya, aku enggan sekali keluar dari selimut, sehingga aku telat bangun. Padahal, aku sudah berjanji pada Bu Resni untuk membantu mendapatkan getah Asitaba. Aku harus segera bergegas. Kak, maaf kak, terlambat kak. Gimana Kesiangan sih bangun. kamu nih kesiangan, lihat nih jadi sedikit dapatnya. Bantu sana ambil daunnya. Ya kak, maaf kak, kesiangan kak. Pinjam misalnya kak. Asitaba merupakan tanaman asli Jepang. Tanaman ini cocok untuk berkembang di dataran tinggi dengan udara yang sejuk dan bersih seperti di Sembalun ini. Warga di sekitar sini menjual getah dan juga daunnya yang dijadikan serbuk. Di pagi hari, getah yang didapatkan masih banyak sekali. Namun menjelang siang, getahnya mulai berkurang. Getah Asitaba berguna untuk mengobati penyakit darah tinggi. Khasiatnya sudah tidak diragukan lagi. Itu sebabnya 600 ml getah Asitaba dapat dibanderol dengan harga Rp300.000. Tidak semua daun dapat dipanen dan dijadikan serbuk. Hanya daun tertua saja yang dapat diolah. Bagian daun tertuanya berada di lapisan terluar tanaman. Biasanya, getah maupun serbuk daunnya dijadikan sebagai campuran minuman dan diperjualbelikan ke mancanegara, khususnya ke Jepang, negeri asalnya. Nah, kali ini aku akan membuat olahan kue khas Lombok, yaitu baiba yang menggunakan daun Asitaba sebagai campurannya. Bu, ini bu, daun Asitabanya bu. Oh iya, langsung jemur ya Dul, minta sedikit jadi pewarna aja. Oh, ya bu. Baiba adalah kue yang mirip dengan bolu. Bedanya, kue khas Lombok ini disiram dengan gula merah cair dan juga potongan buah nangka. Sekarang, baiba yang dibuat menggunakan campuran Asitaba dan kuahnya pun berasal dari campuran getah Asitaba. Kue ini menggunakan santan sebagai campurannya. Karena itu, Bu Ertiana menyiapkan santan sebagai campuran adonan. Biasanya, kue baiba berwarna kuning saja. Tapi kali ini, kami akan membuatnya dengan sedikit berwarna. Ternyata, warna hijau pada daun Asitaba sangatlah kental. Itu sebabnya Bu Ertiana meminta sebagian Asitaba ini untuk diambil sari dan pewarnanya. Untuk mendapatkan warna hijaunya, daun Asitaba hanya tinggal dihancurkan dan diberi sedikit air. Sementara itu, Bu Resni menyiapkan adonan baiba yang terdiri dari telur, gula merah, tepung beras, dan sedikit garam. Adonan ini kemudian dikocok hingga semua bahan hancur dan tercampur merata. Setelahnya, barulah adonan diberi air santan dan juga pewarna hijau dari daun Asitaba. Sebelum dapat diolah, daun Asitaba haruslah dikeringkan dulu selama 2 hari. Warga sekitar hanya memanfaatkan tenaga matahari saja dalam proses pengeringan ini. Jika cuaca hujan seperti ini, waktu yang dibutuhkan untuk mengeringkan daun jauh lebih lama. Sengaja proses pengeringan tidak menggunakan oven agar hasil Asitaba lebih murni. Stok Asitaba yang sudah kering ini kutumbuk hingga halus seperti bubuk. Untuk mendapatkan tekstur yang paling halus, aku mengayaknya terlebih dahulu. Asitaba pun siap untuk dicampurkan ke dalam adonan. Jika biasanya baiba disiram dengan sirup gula merah, kali ini
getahnya akan kujadikan sebagai fla. Rasa getah asitaba sangatlah pahit. Oleh karena itu, untuk dijadikan sebagai fla, getahnya harus diberi banyak campuran. Pertama-tama, getah direbus dengan air. Selanjutnya, ditambahkan susu kental manis agar rasanya tidak terlalu pahit. Tidak cukup sampai di situ untuk menghasilkan fla yang enak rasanya. Masih perlu ditambahkan gula pasir untuk menutupi rasa pahitnya. Nah, jika rasanya sudah mulai manis, adonan fla ditambahkan dengan tepung maizena sebagai pengental fla. Walau rasanya sudah ditambahkan banyak pemanis, namun khasiat dari getah asitaba tidak hilang begitu saja. Ketika sudah mengental, fla getah asitaba pun sudah siap untuk disajikan. Ketika adonan sudah siap, adonan diberi tambahan tepung asitaba. Tepung ini pun bercita rasa pahit, namun pahitnya tidak sepekat getah asitaba. Oleh sebab itu, campuran tepung asitaba tidak perlu terlalu banyak ditambahkan. Sekali lagi, adonan diaduk hingga tepung asitaba tercampur sempurna. Kini saatnya untuk mencetak adonan. Adonan dituangkan ke loyang lalu dikukus. Waktu yang dibutuhkan untuk mengukus adonan kurang lebih berkisar antara 15 hingga setengah jam saja. Ketika adonan sudah tidak lengket dan mengembang, maka kue baiba sudah siap untuk disajikan. Tampilan baiba asitaba menjadi sangat unik dengan warna hijau yang kental. Tekstur kuenya sangat lembut ketika digigit. Wangi daun tercium ketika hendak disantap, tapi rasa asli asitaba tidak terlalu terasa. Hanya rasa manis saja yang mendominasi. Begitu pula dengan fla getah asitaba. Rasa manis dan juga lembutlah yang terasa di lidah. Perpaduan antara baiba dengan fla asitaba sangatlah cocok sekali ketika disantap. Rasa asitaba yang pahit ternyata dapat diinovasikan menjadi berbagai panganan yang enak rasanya dengan perbandingan pemanis yang pas. Dengan rasa yang enak, lewat baiba asitaba ini, kami juga dapat merasakan manfaat yang sangat baik bagi tubuh.